Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 60 Kesenjangan Antara Orang. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Wang Yanchao sangat marah hingga dia hampir gemetar. Dokter Zheng, kamu minum terlalu banyak. Dani yang melirik Zheng Wenbo dengan dingin dan mengatakan sesuatu dengan dingin. Setelah selesai berbicara, tanpa menunggu Zheng Wenbo yang bersemangat mengatakan hal lain, dia berjalan dan menikam leher Zheng Wenbo, tebas. Mengikuti tamparan Dani, Zheng Wenbo, yang awalnya dalam keadaan gila dan membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, langsung pingsan dan jatuh pingsan. Direktur Wang, jangan khawatir tentang seberapa mabuk atau omong kosong orang seperti ini. Dani menghela nafas lega melihat Zheng Wenbo yang jatuh lemas, menoleh untuk melihat Wang Yanchao yang masih gemetar karena marah, dan dengan lembut menghiburnya. Itu benar, Direktur Wang, apa yang dikatakan Dokter Ye benar, pria bermarga Zheng sedang mabuk, jangan khawatir tentang itu. Ya, Direktur Wang, jangan marah, tidak ada gunanya marah dengan maniak pemabuk seperti itu. Yang lain, melihat Zheng Wenbo jatuh, semua lega, jika tidak, Zheng Wenbo terus berbicara omong kosong seperti itu, mereka tidak tahu harus berbuat apa, dan mereka juga berbicara untuk menghibur Wang Yanchao. Bahkan Huang Maoqing angkat bicara, Wang tua, lupakan saja, jangan berdebat dengan orang seperti ini. Hah? Wang Yanchao menatap dingin ke arah Zheng Wenbo yang sedang berbaring di tanah, mendengus dingin, berjalan kembali ke kursinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Senior, ini kecelakaan. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Ini sudah berakhir ketika sudah berakhir. Setiap orang harus terus makan dan minum. Pastikan untuk makan dan minum dengan baik. Dani tersenyum dan berkata kepada rekan-rekannya di ruang pribadi. Setelah dia selesai berbicara, dia melirik Zheng Wenbo yang masih terbaring di tanah. Tatapan tegas melintas di matanya, dan dia melangkah maju. Pergilah, bantu Zheng Wenbo berdiri. Letakkan dia di sofa di samping ruang pribadi, tepuk Zheng Wenbo beberapa kali lagi, lalu berbalik dan pergi. Melihat tindakan Dani, mata para dokter di ruang pribadi tidak bisa menahan ekspresi kekaguman. Zheng bermarga ini berbicara sangat buruk kepada Dani barusan, namun Dani masih memikirkannya. Bantu dia ke sisi sofa untuk berbaring. Kemurahan hati semacam ini benar-benar sebanding dengan yang lain. Mereka bertanya pada diri sendiri, mereka tidak akan pernah bisa melakukannya, bahkan jika itu penyamaran, dalam hal ini, saya khawatir akan sulit untuk berpura-pura. Di mata Sudong Mei, desahan muncul lagi, Dokter Ye ini sangat bagus dalam segala hal, tetapi keterampilan medisnya terlalu buruk, memberi Dani Ye kesempatan, dia juga percaya apa yang dikatakan Zheng Wenbo barusan, dan merasa bahwa Wang Yanchao mengirim Dani Ye ke klinik rawat jalan karena dia ingin membawa Dani Ye pergi. Karena dia mengenal Wang Yanchao pasti tidak akan mentolerir dokter dengan keterampilan medis yang buruk di departemen. Alasan mengapa Zheng Wenbo bisa tinggal adalah karena pamannya adalah direktur rumah sakit. Dan setelah malam ini diperkirakan Direktur Wang akan tidak pernah membiarkan Zheng Wenbo tetap di departemen apapun yang terjadi. Dani tidak tahu apa yang ada di benak orang-orang itu. Jika dia tahu, dia mungkin akan menangis dan tertawa. Dia tidak sebaik yang mereka bayangkan. Alasan mengapa dia pergi untuk membantu Zheng Wenbo adalah karena pertama, tidak peduli apa, bukan masalah bagi Zheng Wenbo untuk berbaring di tanah, dan kedua, poin terpenting adalah dia ingin memberi pelajaran pada Zheng Wenbo. Awalnya, dia hanya ingin menggunakan caranya sendiri untuk merawat tubuhnya sendiri, membiarkan Zheng Wenbo mabuk dan mempermalukan dirinya sendiri, tetapi dia tidak menyangka setelah mabuk, Zheng Wenbo akan menjadi sangat gila sehingga dia akan membuat bagus belum lagi kekacauan di perjamuan, tapi juga omong kosong, berulang kali mengucapkan kata-kata liar, menghina dia dan Wang Yanchao, menghina dia Dani baik-baik saja, dia benar-benar menghina Wang Yanchao lagi, dan Zheng ini. Mabuk, dia tidak, bahkan lupa untuk memiliki niat jahat, dan memilih keretakan antara dia dan Wang Yanchao, yang tidak bisa ditoleransi oleh Dani. Ketika dia baru saja membuat Zheng Wenbo pingsan, dia memutuskan untuk memberi Zheng Wenbo pelajaran lain, dan kali ini pelajarannya harus sedikit lebih keras. Orang seperti ini, apa pedulimu padanya? Melihat Dani kembali ke meja, Wang Yanchao, yang selalu pucat, akhirnya berbicara.
Hehe, tidak peduli apa, itu masih rekan. Selain itu, bukan masalah besar membiarkannya jatuh di sana. Danie tersenyum. Hei, Danie, hatimu benar-benar. Ayo, jangan bicarakan itu, Raja Tuaku akan bersulang untukmu. Wang Yanchao menatap Danie yang masih memiliki senyum di wajahnya, dan tidak bisa menahan untuk menunjukkan jejak desahan di matanya. Ya, Dr. Ye, Wang Tuaku benar-benar semakin mengagumimu. Ayo pergi bersama. Huang Maoqing juga mengangkat gelasnya. Ini, beraninya kamu melakukannya, dua direktur, kamu akan mempermalukan Danie. Melihat ekspresi kekaguman yang tak terselubung di mata keduanya, Danie mau tidak mau merasa sedikit malu. Setelah meminum anggur di gelas dalam sekali teguk, Danie yang jauh dari mabuk merasa pipinya sedikit terbakar gelas anggur dari Wang Yanchao dan Huang Maoqing, dan penghargaan mereka, Danie benar-benar merasa malu. Alasan mengapa Zheng Wenbo berperilaku seperti ini terutama karena kesalahannya sendiri, tetapi berbicara tentang itu, masih ada alasan baginya. Adapun untuk membantu Zheng Wenbo barusan, dia tidak memiliki niat baik dan tidak mampu membelinya sama sekali. Apa dikatakan terbuka, sebaliknya, tegasnya, dia masih bisa dianggap sebagai 4 kata yang harus dibalas. Dr. Ye, kami juga bersulang untukmu. Para dokter dan perawat lainnya juga mengangkat kacamata mereka ke Danie, tidak peduli seberapa bagus keterampilan medis Danie, tidak peduli apakah Danie akan meninggalkan departemen mereka besok, tidak peduli apa yang mereka pikirkan tentang Danie, tidak peduli apapun prasangka yang mereka miliki, pada saat ini, mereka benar-benar ingin bersulang untuk Danie dari lubuk hati mereka. Bersulang yang dibuat oleh para dokter ini membuat Danie merasa semakin malu di dalam hatinya, dan pipinya menjadi semakin panas. Ayo, Dr. Ye baru saja minum banyak anggur, hampir selesai, semua orang harus makan dengan baik. Wang Yanchao tidak tahu apa yang sedang terjadi di benak Danie, melihat wajah Danie tiba-tiba memerah, dia pikir itu karena Danie minum terlalu banyak, jadi dia segera menghentikan orang-orang itu. Dr. Ye, kami meminumnya, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Itu benar, Dr. Ye, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, kami akan meminumnya sendiri. Para dokter baru ingat bahwa Danie baru saja bersulang satu persatu, dan setelah berjalan-jalan, mereka semua meminta maaf. Tetapi meskipun mereka membujuk Danie untuk bebas, Danie, yang merasa malu di dalam hatinya, masih mengangkat kepalanya dan langsung minum segelas, kapasitas minumnya, jumlah yang begitu kecil, masih bisa ditanggung. Dr. Ye sangat besar. Melihat Danie menghabiskan minumannya, semua dokter menunjukkan kekaguman yang besar di wajah mereka. Kapasitas minum dan karakter Danie benar-benar tidak perlu dikatakan. Dibandingkan dengan Zheng Wenbo tadi, itu hanyalah langit dan bawah tanah. Tidak ada perbandingan sama sekali. Terlepas dari latar belakangnya yang relatif keras, Zheng Wenbo hanyalah sampah di depan Danie. Mereka semua adalah orang yang kembali, mengapa ada celah yang begitu besar? Semua dokter memiliki pemikiran seperti itu di hati mereka. Bab 61 Hal-hal baik datang berpasangan. Dr. Ye, tenang saja, jangan minum terlalu banyak. Melihat Danie minum secangkir lagi, Wang Yanchao mau tidak mau menunjukkan ekspresi khawatir di matanya. Dia benar-benar khawatir Danie akan minum terlalu banyak, dan dia akan menjadi seperti Zheng Wenbo, yang akan menjadi buruk. Selamat datang perjamuan malam ini tidak bisa dilanjutkan. Tidak apa-apa, Direktur Wang, jangan khawatir, jika kamu benar-benar tidak bisa minum, aku tidak akan memaksakan diri. Kata Danie berterima kasih. Haha, sepertinya kamu masih bisa minum. Kekhawatiranku tidak perlu. Aku benar-benar tidak menyadari bahwa Dr. Ye, kamu terlihat lemah dan lemah, tetapi kamu masih memiliki jumlah yang sangat banyak. Wang Yanchao tertawa. Anda belum melihat nafsu makannya, itu sangat besar. Su Dongmei di meja di bawah memandang Danie yang masih sangat energik dan tidak mabuk mendengar kata-kata Wang Yanchao, dia tidak bisa tidak memikirkan penampilan serigala Danie di siang hari. Mau tidak mau tersenyum, ini dokter benar-benar bisa makan dan minum. Direktur Wang telah memenangkan penghargaan. Saya hanya bisa minum sedikit. Saya tidak berani menjadi jumlah yang besar. Danie buru-buru berkata dengan rendah hati. Dr. Ye, bagaimana Anda tahu bahwa Dr. Zheng sedang mabuk? Seorang dokter di ruang pribadi tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu.
Itu benar, bagaimana Danie tahu bahwa Dokter Zheng baru saja akan mabuk? Begitu dokter bertanya, semua orang di ruang pribadi langsung menatap Danie, bahkan Wang Yanchao dan Huang Maoqing menatap Danie dengan rasa ingin tahu. Mereka semua ingat situasi barusan, Danie pergi untuk membujuk Zheng Wenbo untuk beristirahat, tetapi Zheng Wenbo tidak tahu hati orang baik, jadi dia tidak mendengarkan nasihatnya, dan akhirnya minum juga. Banyak setelah beberapa saat. Saat itu, banyak dari mereka yang memiliki keraguan di hati mereka, tetapi apa yang terjadi kemudian begitu tiba-tiba dan luar biasa sehingga perhatian mereka teralihkan, jika dokter tidak bertanya, mereka hampir melupakannya. Sebenarnya bukan apa-apa. Saya biasanya ingin tahu tentang pengobatan Cina. Saya suka melihatnya ketika saya tidak melakukan apa-apa. Pengobatan Cina diharapkan untuk mendengar dan bertanya. Teorinya adalah dengan melihat corak orang lain. Keluarga saya suka minum lebih banyak, dan saya sering mabuk, dan saya memiliki pengalaman minum, jadi ketika saya melihat ekspresi Dr. Zheng, saya pikir seharusnya hampir sama, biarkan dia istirahat sebentar. Danie tersenyum sedikit. Dia mengucapkan kalimat ini dengan hati nurani yang bersih, meskipun dia baru saja menggunakan sedikit trik untuk membuat Zheng Wenbo mempercepat timbulnya alkohol. Situasi Zheng Wenbo saat itu memang hampir mabuk. Jadi begitu. Saya tidak menyangka pengobatan Tiongkok begitu efektif. Tanpa diduga, Dr. Ye ternyata memiliki penelitian tentang pengobatan Tiongkok. Haha, sepertinya aku akan belajar pengobatan Tiongkok di masa depan. Semua orang mendengarkan kata-kata Danie, dan wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Rekan-rekan yang bekerja di kantor yang sama dengan Danie tahu bahwa Danie menyukai dokter pengobatan Tiongkok, dan mereka semua mengikuti kata-kata Danie. Memuji Danie dan pengobatan Tiongkok, dan mereka yang tidak pernah bekerja dengan Danie, melihat apa yang mereka katakan, juga mengikuti. Tetapi di dalam hati mereka sangat tidak setuju. Kebanyakan dari mereka terlatih dalam pengobatan barat. Mereka tidak pernah masuk angin tentang pengobatan Tiongkok. Seorang dokter yang lebih tercerahkan berarti dia tidak keberatan dengan pengobatan Tiongkok. Mereka tidak percaya dalam hal pengobatan tradisional Cina sama sekali. Mereka semua mengira Danie dapat melihat alasan sebenarnya mengapa Zheng Wenbo mabuk, itu adalah kalimat terakhir, keluarga mereka suka minum dan sering mabuk, jadi itu karena pengalaman Danie. Tidak heran Dr. Yi bisa minum begitu banyak, Gan Qing memiliki tradisi keluarga. Mereka semua berpikir diam-diam di dalam hati mereka. Bahkan Wang Yanchao tidak terlalu percaya pada pemeriksaan pengobatan tradisional Tiongkok. Dia pikir itu tidak ilmiah. Hanya dengan melihat corak seseorang, Anda dapat mengetahui jenis penyakit apa yang akan datang? Lalu kenapa butuh alat kedokteran barat? Tapi Wang Yanchao tidak mencoba menyangkal wajah Danie. Secara alami, Danie dapat melihat nada menggoda dari orang-orang itu. Dia juga tahu bahwa mereka mungkin tidak mempercayai kata-katanya dan pengobatan Tiongkok, tetapi dia tidak mencoba berdebat dengan mereka. Itu tidak masuk akal, dan itu tidak perlu. Dr. Ye, jangan bawa anak bermarga Zheng itu berbicara omong kosong barusan. Setelah suara semua orang berangsur-angsur turun, Wang Yanchao menatap Danie. Direktur Wang, jangan khawatir. Bagaimana saya bisa menerima omong kosong seorang pria mabuk menjadi gila? Saya lupa apa yang baru saja dia katakan. Danie tersenyum dan berkata, itu bagus. Saya percaya bahwa dengan kebijaksanaan dan pikiran Anda pasti tidak akan mempercayai kata-kata jahat seperti itu. Saya terlalu khawatir. Wang Yanchao melihat bahwa Danie benar-benar tidak menganggapnya serius dan sepertinya tidak mempedulikannya, jadi dia merasa lega. Ayolah, Dr. Ye, kamu sibuk minum malam ini, dan kamu belum makan apapun. Belum, cepat makanlah. Perjamuan itu tidak terlalu terpengaruh oleh urusan Zheng Wenbo. Setelah menempatkan Zheng Wenbo di sofa, di bawah bimbingan Wang Yanchao dan Huang Maoqing, suasana perjamuan secara bertahap menjadi aktif kembali. Kami makan sampai lewat jam 10 malam dan hampir jam 11 malam, dan semua orang pergi setelah makan dan minum. Ketika pertunjukan berakhir, Danie mengira dia akan membayar tagihannya. Mereka minum banyak anggur untuk makan karena dia. Harganya tidak murah, dan tidak mudah bagi dokter biasa untuk membelinya ya. Dia tidak mau Wang Yanchao menghabiskan uang,
tetapi dia dihentikan dengan keras oleh Wang Yanchao. Pada akhirnya, Danie tidak menahan diri, jadi dia hanya bisa menyimpannya di dalam hatinya, dan menunggu beberapa saat untuk berterima kasih kepada Wang Yanchao. Wang Yanchao awalnya ingin membawa Danie pulang, tapi Danie menolak. Sebelum datang dari rumah sakit, Wang Yanchao menyetir sendiri, jadi masih dalam perjalanan, tapi sekarang Wang Yanchao mabuk, dia tidak bisa lagi menyetir. Itu akan terlalu menyusahkan pengemudi untuk meminta Wang Yanchao mengambil jalan memutar, sudah larut malam, dan dia tahu bahwa Wang Yanchao lelah setelah hari yang sibuk. Beberapa dokter lain juga menawarkan untuk mengirim Danie, tetapi Danie juga menolak satu persatu. Sekarang sudah sangat larut, tidak mudah bagi semua orang, dan mereka harus pergi bekerja besok. Danie tidak ingin menyusahkan orang. Selain itu, tidak terlalu jauh baginya untuk naik taksi pulang, dan juga sangat nyaman. Duduk di taksi pulang ke rumah, berpikir bahwa besok saya akan memiliki klinik rawat jalan, dan demi kenyamanan berangkat kerja, masalah mobil harus diselesaikan, jadi saya mengeluarkan ponsel saya dan menelepon 110 untuk mempersiapkan keadaan darurat. Kehilangan mobil dulu, baru beli lagi nanti. Ya, Danie sudah siap membeli mobil baru. Saat dipikir-pikir, dia pasti sudah diusir saat meninggalkannya di jalan seperti itu, tapi apa yang Danie lakukan? Dia juga tidak menyangka setelah membuatnya. Panggilan telepon dan melaporkan informasi yang relevan tentang mobil tersebut, dia diberitahu bahwa mobilnya tidak dicuri, tetapi ditarik oleh polisi lalu lintas karena dicurigai melakukan parkir ilegal dan mengganggu lalu lintas di tempat parkir Brigade Polisi Lalu Lintas terdekat. Kejutan tak terduga ini membuat Danie merasa bahwa perasaan minum setelah angin bertiup tiba-tiba berkurang sedikit. Meskipun dia sama sekali tidak peduli dengan mobil Ki sekecil itu, selalu merupakan hal yang baik untuk tidak perlu membeli yang lain. Yang terpenting adalah dia dapat menghemat banyak masalah dengan cara ini. Membeli mobil di Anjing tidak buruk. Seperti di luar negeri, sangat merepotkan untuk mendapatkan plat nomor. Dia menghabiskan hampir 10 kali lipat harga mobil untuk plat nomor ini, dan meminta orang-orang di dealer mobil untuk mencari cara untuk membantunya. Mengerti saya telah sibuk naik turun selama beberapa hari, yang lebih merepotkan daripada membeli rumah. Bab 62 Perlakuan Khusus. Jam 8 pagi keesokan harinya. Danie tiba tepat waktu di kantor klinik, atau lebih tepatnya, di ruang konsultasi. Ini adalah ruang konsultasi di sudut, sangat sederhana, hanya meja, sistem yang dimuat dengan rumah sakit, komputer untuk merekam file elektronik pasien, dan beberapa instrumen diagnostik sederhana, dan 2 kursi, dan dipan kecil untuk pasien berbaring bawah dan membantu diagnosis. Namun, Danie sudah bersiap untuk lingkungan seperti itu, ketika dia pertama kali datang ke rumah sakit untuk melamar pekerjaan, dia sudah mengunjungi klinik rawat jalan, dan Su Dongwen Mei membawanya untuk membiasakan diri dengan lingkungan departemen, dia juga membawanya ke klinik rawat jalan. Dr. Ye, ini ruang konsultasi Anda. Dipimpin oleh perawat rawat jalan, Danie mengikutinya ke ruang konsultasi di sudut. Apakah ini benar-benar ruang konsultasi independen? Danie melirik ke ruang konsultasi, dan mau tak mau sedikit terkejut. Dia pernah mengunjungi klinik rawat jalan sebelumnya, dan dia tahu bahwa dokter umum di sini berbagi ruang konsultasi dengan 2 orang. Karena keterbatasan sumber daya, bahkan ada 3 orang yang berbagi ruang konsultasi. Hanya Wang Yanchao dan direkturnya dokter di tingkat pertama memiliki ruang konsultasi terpisah. Sekarang rumah sakit bahkan telah mengatur ruang konsultasi terpisah untuknya. Dr. Ye, ada masalah apa? Jika Anda butuh sesuatu, Anda bisa memberitahu saya, dan saya akan memperbaikinya sesegera mungkin. Perawat pemandu memandang Danie yang menatap kosong ke ruang konsultasi tanpa berbicara, dan berpikir bahwa Danie tidak puas dengan sesuatu, jadi dia buru-buru bertanya. Dia menerima telepon dari Wang Yanchao di pagi hari, dan dia berulang kali diberitahu oleh Wang Yanchao bahwa dia harus berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan Danie dan membuat Danie puas. Tidak, ruang konsultasi ini sepertinya merupakan ruang konsultasi yang terpisah. Apakah tidak baik bagi saya untuk berada di sini? Danie menoleh dan menatap perawat pemandu. Anda memang memiliki pengetahuan diri. Ini awalnya digunakan oleh Direktur Li, tetapi sekarang Direktur Wang telah mengatur agar Direktur Li terutama bertanggung jawab atas Departemen Darurat. Ruang konsultasi di sini hanya kosong. Ruang konsultasi terpisah hanya tersedia untuk Direktur ke atas. Ya,
Anda pasti tidak memenuhi syarat. Perawat berpikir diam-diam, tetapi dia tersenyum sopan. Direktur Ye terlalu rendah hati. Ini diatur oleh Direktur Wang. Dokter Ye, Anda dapat bekerja di sini dengan percaya diri. Lagi pula, diperkirakan Anda tidak akan bisa bekerja selama beberapa hari. Saat berbicara, dokter dan perawat diam-diam menambahkan kalimat di hati mereka. Oke, kalau begitu, terima kasih. Tolong atur agar saya memulai konsultasi. Mendengar bahwa itu diatur oleh Wang Yanchao, Danie tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan tersenyum pada perawat pemandu. Sekarang, ada ekspresi terkejut di wajah perawat pemandu. Waktu buka normal yang ditentukan oleh rumah sakit mereka adalah pukul 8.30, dan masih ada jalan panjang sebelum pukul 8.30. Nah, apakah ada masalah? Apakah itu akan menimbulkan masalah bagi Anda? Danie bertanya dengan cepat. Kami tidak mengalami masalah, tapi saya khawatir Dokter Ye bekerja terlalu keras. Ini baru jam 8 lewat sedikit. Waktu kerja resmi kami jam setengah 8. Dokter Ye baru saja tiba di ruang konsultasi, apakah Anda ingin istirahat dan kemudian bekerja? Mulai. Perawat pemandu berkata dengan cepat. Jadi, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi saya tidak perlu istirahat, tolong beri saya konsultasi. Ketika saya datang ke sini tadi, saya melihat sudah banyak orang di aula sana. Ada antrean, mereka sakit, dan tidak mudah untuk datang ke dokter, jadi saya akan membuka klinik terlebih dahulu jika saya bisa. Danie tersenyum dan berkata, itu bagus. Saya akan pergi sekarang dan mulai mengatur untuk Dokter Ye. Melihat Danie masih bersikeras membuka klinik terlebih dahulu, perawat pemandu tidak mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, dia sudah mengingatkan Danie bahwa jam kerjanya adalah 8.30 kurang dari kepalanya. Melihat perawat pemandu pergi, Danie tersenyum, berjalan ke ruang konsultasi, menyalakan komputer, mengeluarkan jas putihnya dan memakainya. Setelah melakukan ini, dia memeriksa ruang konsultasi lagi. Di antaranya, dia perlu menggunakan peralatan dan instrumen diagnostik yang biasa digunakan. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan semuanya, dia duduk di kursi, memasukkan akun kerja pribadinya, memasuki sistem rumah sakit, dan menunggu. Pasien datang. Meja bimbingan. Alin, mari kita mulai klinik dan mengatur pasien untuk Dokter Ye. Perawat pemandu baru saja kembali ke meja pemandu dan berkata kepada perawat yang sedang duduk di kursi memilah catatan medis. Ah, Kak Hi, bukankah kamu masih bekerja? Dokter Ye akan memulai konsultasi? Perawat kecil bernama Alin menunjukkan ekspresi terkejut. Itu benar, tapi Dokter Ye memerintahkan, jadi kami akan melakukannya. Sister Hi melengkungkan bibirnya, dengan sedikit sarkasme di matanya, sepertinya Dokter Ye kita tidak sabar untuk menunjukkan keahliannya. Saat berbicara tentang 4 kata, tunjukkan bakatmu, Sister Hi sengaja menekankan nada suaranya. Hei, kamu bilang Dokter Ye benar-benar baik. Tidakkah dia berpikir bahwa dia tidak akan mati dengan cepat? Dengan levelnya, semakin cepat dia membuka klinik, semakin cepat dia meninggal. Ada juga sedikit kebisuan di mata Alin. Apa yang terjadi tadi malam hampir menyebar ke seluruh departemen. Sekarang seluruh departemen tahu bahwa untuk mengusir Danie, Wang Yanchao secara khusus mengadakan jamuan selamat datang untuknya dan mengatur agar dia dikirim ke klinik rawat jalan. Perawat ini selalu begitu. Mendapat informasi yang sangat baik, jadi mereka secara alami menerima berita itu. Dan pagi ini mereka menerima perintah Wang Yanchao secara langsung. Menurut pendapat mereka, perintah khusus Wang Yanchao benar-benar mengkonfirmasi rumor dari tadi malam, jika bukan karena mengusir Danie. Mengapa Direktur Wang memberikan bantuan sebesar itu kepada Danie? Mereka tidak hanya secara khusus mengatur ruang konsultasi terpisah agar dia dapat menikmati perawatan tingkat wakil direktur, tetapi mereka juga secara khusus meminta mereka untuk menghormati Dokter Ye dan memenuhi semua kebutuhan Dokter Ye. Danie, seorang dokter muda yang konon baru saja lulus dari sekolah asing yang tidak dikenal, bagaimana dia bisa berhak atas perawatan semacam ini? Satu-satunya kemungkinan adalah Wang Yanchao tahu bahwa Danie tidak akan bisa tinggal di klinik selama beberapa hari, dan memberinya kondisi terbaik, dia tidak akan bisa menikmatinya selama beberapa hari, dan pada akhirnya Danie bisa meninggalkan departemen dengan keyakinan. Apakah kamu ingin mati?
Bisakah kata-kata ini dikatakan omong kosong? Sister He tidak mengharapkan Alin untuk mengatakan apapun tanpa menahan diri, dan dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Untungnya, saat ini, tidak ada orang di sekitar, jadi dia menghela nafas lega. Kakak He, aku tahu aku salah. Alin juga menyadari lidahnya yang terpeleset, dan menjulurkan lidahnya pada Sister He, menunjukkan ekspresi imut. Oke, ayo mulai bekerja. Ingat di masa depan, jangan terlalu belak-belakan. Sister He melihat ekspresi Alin, ingin marah, tetapi tidak bisa marah. Dengan sedikit ketidakberdayaan di wajahnya, dia memberi peringatan, dan semuanya berakhir. Oke. Melihat Sister He tidak marah lagi, perawat kecil bernama Alin menunjukkan senyuman di wajahnya, menjawab dengan sederhana, dan dengan cepat mulai sibuk. Bab 63 mulai rawat jalan. Menurutmu berapa hari Dokter Ye bisa bertahan? Kukira 3 hari. Seharusnya lebih dari 3 hari. Saya pikir seharusnya 5 hari, seminggu. Saya pikir juga begitu. Butuh waktu lama sampai pasien menemukan bahwa obat yang diresepkan oleh Dokter Ye tidak bekerja, dan proses menemukan sesuatu yang salah, jadi saya kira 5 hari. Di bagian rawat inap, di kantor tempat Danny Ye bekerja sebelumnya, beberapa dokter yang datang lebih awal mulai berdiskusi dengan bersemangat, diusir oleh Wang Yanchao. Hei, rekan-rekan, saya pikir bagaimanapun juga, Danny Ye juga pernah bekerja dengan kami, jadi mari kita berbelas kasih. Seorang dokter dengan kualifikasi yang lebih tua di kantor tidak tahan lagi, dan batuk kering. Meskipun dia juga tidak menyukai Danny Ye, dan merasa bahwa seseorang seperti Danny Ye yang tidak memiliki keterampilan medis dan hanya mengandalkan hubungan dan sanjungan tidak layak menjadi dokter dan tidak boleh tinggal di departemen mereka, tetapi dia tetap melakukannya. Tidak suka. Saya tidak tahan rekan-rekan ini berbicara tentang Danny Ye seperti ini, saya merasa ini agak terlalu kejam, kami hanya ingin berkumpul, terutama setelah perjamuan tadi malam. Kesannya tentang Danny Ye adalah masih bagus sedikit. Seseorang angkat bicara, dan semua orang secara alami merasa malu untuk melanjutkan diskusi. Semua orang menghentikan diskusi dengan sedikit rasa malu, tetapi di dalam hati, mereka masih melanjutkan tebak. Saudari Su, katakan padaku, apakah Dokter Ye benar-benar akan dipecat? Di Departemen Keperawatan, seorang perawat muda berkedip dan menatap Su Dongmei yang sedang sibuk. Bagaimana saya tahu? Jejak kesedihan melintas di mata Su Dongmei. Dia menghadiri makan malam kemarin. Dalam hatinya, dia takut kepergian Danny Ye tidak terhindarkan. Sejujurnya, di dalam hatinya, sayang sekali, dia masih memiliki kebaikan kesan Danny Ye. Danny Ye benar-benar orang yang baik, tapi sayangnya keterampilan medisnya. Tapi sesaat kemudian, wajahnya kembali acuh tak acuh, dan dia terus sibuk dengan urusannya sendiri, dan terus menyiapkan larutan obat yang akan diinfuskan pasien. Saudari Su, Ahlin baru saja mengatakan bahwa Dokter Ye membuka konsultasi terlebih dahulu di klinik rawat jalan. Apakah menurut Anda Dokter Ye bodoh, mengetahui bahwa dia akan mati, namun secara aktif mendekatinya? Perawat kecil itu melanjutkan. Diagnosis dini? Apa yang Dokter Ye coba lakukan? Apakah dia benar-benar tidak tahu apa maksud Direktur Wang? Apakah dia benar-benar tidak percaya apa yang dikatakan Zheng Wenbo kemarin? Su Dongmei mengerutkan kening, dan gerakan tangannya juga terhenti. Kak Su, apakah menurutmu Dokter Yi dapat tinggal di klinik rawat jalan selama beberapa hari? Bisakah itu berlangsung selama seminggu? Perawat kecil itu berkedip. Oke, berhentilah menggosipkan urusan orang lain. Cepatlah pergi ke urusanmu sendiri, Direktur Wang akan berkeliling nanti, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Mendengar perawat kecil itu berbicara terlalu banyak, Su Dongmei tidak bisa menahan cemberut, menyela gosipnya. Meskipun dia juga setuju untuk mengeluarkan Danny Ye, karena bagaimanapun, untuk pasien, keterampilan medis adalah hal yang paling penting, tapi dia masih tidak tahan untuk membicarakan Danny Ye dengan cara telanjang seperti itu, dan merasa bahwa itu terlalu tidak sopan untuk Danny Ye. Danny. Dihormati. Ah. Aku hampir lupa. Kata-kata Su Dongmei masih berpengaruh, perawat kecil itu berseru, dan dengan cepat mulai sibuk, tidak berminat untuk bergosip tentang Danny Ye yang bisa tinggal di klinik rawat jalan selama beberapa hari. Melihat perawat kecil yang mulai sibuk, Su Dongmei menghentikan pekerjaannya dan matanya menjadi linglung. Berapa lama Danny Ye bisa bertahan? 3 hari, atau 4 hari?
Meskipun dari sudut pandang emosi pribadinya, dia berharap Danie bisa bertahan selama mungkin, tapi sebagai perawat, dari sudut pandang pasien, dia juga berharap Danie bisa bertahan lebih lama. Mereka bisa pergi secepatnya. Karena semakin cepat Danie pergi, semakin sedikit pasien yang disesatkan olehnya. Apakah tidak apa bagi direktur Wang untuk melakukan ini? Bukankah lebih baik memecat Dr. Ye saja? Ada sedikit kebingungan di mata Sudomei. Di dalam hatinya, dia tidak menyetujui pengaturan Wang Yanchao untuk Danie ke klinik rawat jalan. Dia merasa bahwa Wang Yanchao meminta Danie untuk pergi ke klinik rawat jalan. Banyak pasien akan terjawab. Sik. Direktur Wang tidak ada hubungannya dengan itu. Lagi pula, Danie memiliki hubungan dengan Ruobing di belakangnya. Rasa sakit jangka panjang lebih baik daripada rasa sakit jangka pendek. Daripada membiarkan Dr. Ye tinggal di departemen, lebih baik membiarkannya pergi ke klinik rawat jalan dan mengeluarkannya dari departemen secepat mungkin. Pendekatan Direktur Wang adalah sudah sangat bagus. Selain itu, klinik rawat jalan bukanlah unit gawat darurat. Secara umum, kebanyakan dari mereka adalah infeksi pernapasan atau semacamnya, dan tidak akan terjadi apa-apa. Bahkan jika Danie menunda beberapa pasien, itu seharusnya bukan masalah besar. Halangan. Akhirnya, Sudomei menemukan alasannya, menghibur dirinya sendiri, lalu melanjutkan kesibukannya. Danie tidak tahu bahwa dia telah menjadi topik hangat di seluruh departemen. Orang-orang di seluruh departemen mendiskusikan bahwa dia bisa tinggal di klinik selama beberapa hari dan kemudian pergi. Dia tidak tega memperhatikan hal lain saat ini. Pikirannya tertuju pada dokter. Dia juga tidak punya waktu untuk memperhatikan hal-hal lain. Sejak dia memberitahu perawat tentang pembukaan klinik, dia mulai sibuk. Pasien datang satu persatu untuk memeriksa kondisinya, dan kemudian menanyakan kondisi pasien. Setelah diagnosis, ia juga menulis rekam medis rinci untuk pasien. Karena Danie baru saja mulai menemui pasien, Danie tidak berani gegabah sedikit pun. Dia melihat setiap pasien dengan sangat hati-hati. Bahkan untuk beberapa penyakit sederhana, ketika dia melihat sekilas pasien sejauh mungkin gejalanya ditentukan, Danie masih dengan hati-hati memeriksa mereka dengan hati-hati, atau bertanya kepada mereka tentang kondisi mereka, dan akhirnya memastikan bahwa mereka benar, dan kemudian menulis di rekam medis dan memberikan rencana perawatan kepada pasien. Dengan begitu, intensitas kerjanya akan semakin kuat secara kasat mata. Dari saat dia membuka klinik di pagi hari hingga ketika dia pulang kerja pada siang hari, Danie bahkan hampir tidak minum seteguk air pun, dia juga tidak pergi ke toilet. Beberapa kali, Danie ingin istirahat, tetapi ketika dia datang di pagi hari, pasien yang mengantri di sana pagi-pagi sekali dan memadati aula, memikirkan hal itu. Kesedihan, dan dia menyerah lagi. Akhirnya, ketika dia pulang kerja pada siang hari, ketika dia berhenti, Danie merasa suaranya sedikit serak, dan otot-otot di wajahnya juga sedikit kaku, agar pasien yang sakit merasa lebih baik. Lebih banyak kepercayaan dari pasien, Danie tetap tersenyum selama proses menemui dokter. Bab 64 sengaja berlama-lama. Tidak heran saya melihat banyak dokter rumah tangga mengeluh sebelumnya. Pantas saja banyak dokter yang tidak menyukai klinik rawat jalan. Setelah meregangkan pinggangnya jauh, senyum masa muncul di wajah Danie. Pekerjaan ini benar-benar di luar jangkauan orang biasa, bahkan kebugaran fisiknya membuatnya merasa lelah, intensitasnya jelas. Meskipun Danie telah melihat situasi di sini di klinik rawat jalan sebelumnya, dan merasa bahwa dia siap secara mental dan berpikir bahwa seharusnya tidak ada masalah dengannya, tapi kali ini dia tidak tahu sampai dia benar-benar melakukannya. Itu, tapi lain untuk melakukannya. Namun, meski memang sedikit pahit dan melelahkan, Danie juga mendapatkan banyak hal. Setelah sepanjang pagi, dalam latihan tanpa henti, dia benar-benar mulai merasakan bahwa teori-teori sebelumnya benar-benar digunakan dalam praktik, dan dia mulai membekas satu persatu dengan penyakit yang sebenarnya. Bukti mulai menyatu dengan darahnya, dan benar-benar berubah menjadi pengetahuannya. Satu-satunya penyesalan adalah bahwa pasien yang dia temui pagi ini, secara umum, adalah beberapa infeksi virus yang sangat mendasar dan penyakit pernapasan umum lainnya, seperti yang lebih rumit yang dapat membuatnya menunjukkan keahliannya dengan lebih baik, verifikasi teori yang lebih komprehensif yang telah dia pelajari di masa lalu,
Benar-benar tingkatkan keterampilan medisnya, dan tantang diagnosis dan pengobatan penyakit yang sulit baginya. Tidak ada cara untuk melakukan ini, seperti meningkatkan dan melawan monster dalam game, Anda hanya dapat menumpuk secara perlahan dan perlahan. Tapi ini juga bagus, yaitu dia lebih mahir dalam diagnosis dan pengobatan penyakit dasar. Setelah latihan pagi ini, Danie merasa bahwa efisiensi konsultasi sorenya bisa jauh lebih tinggi, dan dengan lebih banyak pengalaman praktis di masa depan, Danie merasa bahwa dia akan semakin meningkat. Apapun yang terjadi, ini adalah waktu yang tepat untuk datang ke klinik rawat jalan. Memikirkan panen di pagi hari, dan rasa pencapaian dan kepuasan dalam membantu pasien, senyum puas muncul di wajah Danie, dan dia sedikit mengepalkan tangannya, merasakan kelelahannya. Mereka jauh lebih sedikit. Dia percaya bahwa selama dia terus bekerja keras di klinik rawat jalan, keterampilan medisnya dalam penyakit dalam akan meningkat dengan cepat. Pergi makan, terus berjuang setelah makan. Setelah beberapa saat, merasa sedikit lega, Danie berdiri, memompa dirinya sendiri, berjalan keluar dari ruang konsultasi dengan cepat, dan berjalan menuju kafetaria. Apa? Anda mengatakan bahwa dokter Ye hanya melihat lebih dari 20 pasien dalam satu sore? Bukankah dia membuka klinik sebelumnya? Bagaimana dia bisa melihat begitu sedikit pasien? Di kafetaria, mata seorang perawat terbelalak saat mendengar kata-kata perawat lain. Ya, bagaimana bisa? Alin, apa kamu yakin tidak melakukan kesalahan? Perawat lain semuanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bagaimana saya bisa salah? Pagi ini, saya bertugas membimbing pasien Dr. Ye. Setelah melihat beberapa pasien, saya tidak tahu. Perawat kecil yang berbicara lebih dulu memberi pandangan tidak puas kepada rekan-rekan itu. Perawat kecil ini adalah Alin yang bertugas membimbing pasien Danie hari ini. Para perawat melihat ekspresi Alin dan berpikir, benar, Alin melakukan diagnosa sendiri, jadi bagaimana mungkin mereka membuat kesalahan dengan jumlah sekecil itu? Namun, bagaimana mungkin dokter? Di pagi hari, saya mendengar bahwa dia telah membuka klinik terlebih dahulu, dan saya pikir dia benar-benar gila. Ternyata Dr. Ye tidak terlalu bodoh, dia juga sangat pintar, dan dia tahu bagaimana harus bersikap. Setelah tertegun sejenak, perawat kecil itu tiba-tiba teringat sesuatu, ekspresi bingung muncul di wajahnya, dan ekspresi jijik tidak bisa tidak terlihat di matanya. Benar bukan? Dr. Ye benar-benar cukup pintar. Sambil menunjukkan kepada direktur ruang betapa kerasnya dia bekerja keras, dia menyeret kakinya. Seorang pasien dapat melihat pasien untuk waktu yang lama. Kecepatan perawatan dokter ini adalah di luar jangkauan rumah sakit. Tidak ada batasan, bahkan direktur ruang tidak bisa berkata apa-apa. Itu benar-benar karena kamu memiliki rencana Sang Liang, dia memiliki tangga dinding. Dokter Ye ini sangat baik. Perawat lain juga mengerti, dan mereka semua menunjukkan rasa jijik. Namun, meski dia menunda-nunda seperti ini, berapa hari dia bisa menunda-nunda? Seorang perawat kecil berkata dengan nada menghina. Ya, tidak peduli seberapa banyak kamu menunda, itu hanya penundaan beberapa hari. Perawat kecil lainnya juga menunjukkan ekspresi jijik. Danie membuka klinik setengah jam sebelumnya, tetapi dia hanya melihat sekitar 20 atau lebih pasien di pagi hari, dan segera menyebar dari perawat ke telinga dokter lain di departemen. Reaksi mereka hampir sama dengan reaksi para dokter. Perawat. Reaksi pertama mereka adalah Danie sangat pintar dan memikirkan trik ini, dan reaksi kedua mereka adalah penghinaan, yang sama dengan yang dipikirkan perawat itu. Jadi, berapa lama Danie bisa menunda-nunda seperti ini? Hanya 1 atau 2 hari lagi. Ini pada dasarnya adalah metode untuk mengobati gejala tetapi bukan akar penyebabnya. Danie tidak dapat memilih nomor pasien. Nomornya juga acak. Ketika pasien mendaftar, dia tidak tahu nomornya, dan pasien tidak tahu penyakit apa yang dideritanya, apakah itu infeksi pernapasan sederhana atau kondisi sindrom pernapasan yang lebih rumit, atau kondisi yang lebih kompleks yang melibatkan paru-paru. Tidak ada cara untuk melakukan ini, apalagi di belakang panggung Danie hanyalah seorang wakil presiden, bahkan direktur rumah sakit dan direktur kesehatan pun tidak berguna. Selama Danie menemukan penyakit yang lebih kompleks, dia pasti akan mati. Jika dia salah diagnosa saat itu, dia pasti akan mengalami kecelakaan. Jika ada kecelakaan, dia pasti harus pergi.
Ketika Sudong Mei mendengar berita itu, dia merasa lega. Tidak peduli apa, pendekatan Danie lebih sadar diri. Dengan cara ini, Danie bisa melihat pasien jauh lebih sedikit, dan dia menunda banyak pasien. Wang Yanchao, Direktur Departemen, juga mendengar berita bahwa Danie telah merawat lebih dari 20 pasien di pagi hari. Ketika dia mendengar berita itu, dia tertegun sejenak. Untuk mengkonfirmasi berita tersebut, dia secara khusus menelepon ke petugas terkait di klinik rawat jalan bertanya tentang hal itu, dan ketika berita itu dikonfirmasi, senyum masam muncul di wajahnya. Dia tahu level Danie, jadi dia secara alami tahu bahwa level Danie pasti tidak baik. Itu sebabnya perawatannya sangat lambat, dan dia tidak akan berpikir bahwa Danie menunda-nunda seperti para dokter itu, dia hanya memikirkannya tiba-tiba. Tahu bahwa Danie kembali dari luar negeri, dan dia berpikir bahwa Danie mungkin telah mendiagnosis dan merawat sesuai dengan diagnosis asing dan situasi perawatan. Dalam hal ini, efisiensi diagnosis dan perawatan di rumah sakit masih nomor 2, dia khawatir Danie akan mati karena kelelahan. Sepertinya mereka perlu mencari kesempatan untuk mengingatkan Danie. Wang Yanchao diam-diam memutuskan dalam hatinya bahwa situasi di Cina berbeda dengan di negara asing, dan dia tidak dapat menggunakan metode asing untuk menempatkannya di dalam negeri. Ini benar-benar tanpa pamrih, dan lingkungan dalam negeri tidak mengizinkan hal seperti itu dilakukan itu.